Halo sahabat pembangunan, selamat datang di podcast Bapenas. Di sini kita akan berbagi wawasan, ide, dan inspirasi seputar pembangunan Indonesia. Saya Tridia Sojanggraini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertumbuhan ekonomi 8% dalam RPJMN 2025-2029. Untuk itu beruntung sekali kita pada hari ini bisa berbincang langsung dengan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bapak Eka Chandra Buana. Kami sapanya Chandra Pak bisa, Chandra boleh ya? ya. Oke. Selamat datang Bapak Chandra, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan kita pada hari ini di tengah kesibukan yang luar biasa tentunya nih ya Pak ya. Seperti apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, Alhamdulillah semua baik. juga pemirsa semoga-moga dalam keadaan baik dan juga di tahun 2026 ini bisa mengucapkan selamat tahun baru ya. Betul. Seperti apa nih Pak? Mungkin sebelum kita mulai nih ya, Ya. kesibukan saat ini Bapak Chandra seperti apa nih? Ya, jadi sesuai dengan siklus perencanaan penganggaran di bulan Januari ini kita sudah harus menyampaikan tema rencana kerja pemerintah tahun 2027. Yang mana itu adalah penerjemahan dari rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. Nah, inilah mulai kita sudah starting mulai apa sih yang ingin kita lakukan di 2027. Itu nanti akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah. Gitu. Oke, tadi Bapak juga sudah menyebutkan RPJMN nih Pak ya, Ya, rencana jangka menengah pembangunan jangka menengah jangka nasional. menengah pembangunan dalam range 2025-2029. Betul. Boleh disampaikan nih Pak, sebenarnya RPJMN itu apa dan mengapa sih itu sangat penting sekali nih Pak? Oke, jadi sebenarnya rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 itu merupakan penerjemahan dari visi misi presiden yang waktu itu dituangkan dalam Astacita pada masa kampanye. Jadi ketika itu Pak Presiden sudah punya Astacita, di mana Astacita itu disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 Hmm, yang kalau teman-teman lihat itu adalah sering mendengar Indonesia Emas 2045. betul. Itu adalah penerjemahan dari Undang-Undang 59 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Nah, itu disinergikan, nah itulah menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional. Hmm, Nah, dengan demikian memang ini menjadi penting. Jadi karena di situ ada target-target yang merupakan janji-janji presiden seperti pertumbuhan ekonomi hmm. 8%, kemudian bagaimana kita mengurangi kemiskinan, bagaimana kita mengurangi kesenjangan dan termasuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Oke, berarti memang bisa dibilang untuk menuju Indonesia Emas ada tahapan-tahapannya. Betul, Salah Mbak. satunya adalah target pertumbuhan ekonomi 8% tadi. Nah, Betul. tadi Bapak menyampaikan bahwa menjadi headline penting nih ya Pak ya, Ya, bahwa pertumbuhan ekonomi ditargetkan adalah 8% di betul. 2029. Tentunya kalau kita berkaca pada tahun sebelumnya di 2024 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% Betul. dan di 2025, 2026 sampai 2029 akan ada Betul. tahapan targetnya nih Pak. Betul. Nah, kira-kira apakah target yang dari 2024 sebesar 5,03% sampai dengan 8%, apakah ini memungkinkan nih Pak? Nah, ini menarik. Jadi memang kalau kita mendengar ya dari teman-teman di masyarakat luas, narasinya adalah mungkin tidak mungkin, Betul. kan kayak gitu kan. Apalagi kita sekarang melihat adanya konstelasi baik itu internasional di global maupun domestik yang seperti ini. Contoh misalkan perang Rusia dengan Ukraine yang nggak tahu kapan selesainya, kemudian konflik Timur Tengah, Mm-mm. terus kemudian baru-baru ini kita mendengar bahwa ada invasi invasi Amerika ke Venezuela dan lain-lain. Nah, itu tentu akan menarik. Pertanyaannya apakah mungkin lagi. Tetapi kalau kami lihat di sini adalah kita sebagai planner adalah oke, kita punya target. Mm-mm. Yang terpenting adalah how to-nya seperti apa. Itu yang penting. Jadi kalau kita berkaca atau kita lihat kemungkinan risiko ke bawah itu pasti ada. Namanya kalau kita lihat tiap tahun waktu itu kita mau COVID sudah selesai tahun 2022, saya ingat Mm-mm. sekali tuh di bulan Februari. Kita udah wah alhamdulillah COVID udah hilang. Mm-mm. Tiba-tiba Rusia menginvasi Ukraina.
muncul lagi tantangan baru. Jadi kalau kita melihat, oh karena ada tantangan ini maka tidak tercapai, itu nggak akan selesai-selesai. Justru kita sebagai Bappenas adalah how to-nya gimana nih? Oke, kita 8% kita punya target. Nah, apa yang kita lakukan? Makanya kalau di kami itu kita selalu ada punya baseline. Oke. Jadi hitungan baseline itu artinya apa? Baseline itu kalau kita do nothing adalah seperti ini. Mhm. Nah, tetapi kalau kita oke, kita 5% tuh, kalau baseline kami 5%. Nah, oke kita ingin naik 6%, apa yang kita lakukan? Mhm. 7% apa yang dilakukan? 8% apa yang Nah, itulah. Nah, tentu saja memang satu yang menjadi pakem kita adalah kita harus optimis, tetapi memang kita realistis. Mhm. Nah, jadi di situ. Nah, jadi apa namanya? Kuncinya bukan angka 8% mungkin nanti, tapi adalah how to-nya seperti apa. Itu, Mbak. Oke, berarti bukan mungkin dan tidak mungkin, karena segala sesuatu pasti mungkin. Betul. Dengan tantangan, setiap tahun seperti yang tadi sudah Pak Chandra sebutkan bahwa, Betul. berkaca di sebelumnya nih ya, Iya, udah mulai keyakinan ternyata ada muncul betul hambatan-hambatan lagi. Tapi betul. bagaimana Bappenas di sini berperan untuk bisa, meningkatkan dan Ya, apa-apa saja yang harus dilakukan. ya. Nah, strategi apa nih Pak kira-kira yang dipakai untuk bisa mendorong pertumbuhan tentunya semakin tinggi? Jadi kalau di kami jadi memang ada beberapa strategi ya. Jadi ketika kita bicara mengenai strategi, pasti kita akan melihat apa sih yang kita punya, apa yang kita bisa mampu lakukan, pasti seperti itu. Nah, kalau kita melihat kita sepakat dulu, oke kita 8% kita perlu tumbuh tinggi. Karena apa? Kita masih harus mengurangi kemiskinan, harus meningkatkan memeratakan pembangunan. Kita tahu pemerataan pembangunan itu tidak hanya wilayah, tetapi pendapatan. Betul. Jadi bagaimana kaya dan miskin itu seperti apa gapnya kecil. Kemudian pembangunan yang sekarang heavy-nya kepada barat, Mhm. gimana kita coba geser. Nah, untuk itulah kita butuh pertumbuhan yang cukup tinggi tetapi yang berkualitas dan Mhm inklusif mhm. itu menjadi penting. Nah, tentu saja strateginya itu pertama kalau kita lihat mungkin sedikit belajar ilmu ekonomi ya. Kalau kita ingin naik growth-nya naik kan itu PDB ada yang terkait dengan expenditure dan juga ada sektoral. Nah, tentu saja kita harus memilih sektor mana yang akan kita ungkit, Mhm. yang mulai daya ungkit tinggi untuk pertumbuhan itu, ya. Kemudian dari sisi expenditure tentu saja kalau kita lihat konsumsi masyarakat itu kan memang paling besar. Nah, itu juga kita jaga, jangan sampai itu turun. Mhm. Nah, jadi di sini adalah kalau di sisi pemerintah kita masuk ke dalam sisi pembiayaan. Kita tahu adalah di pemerintah ada APBN, itulah kita pastikan bahwa APBN itu harus efektif ya efisien di sini. Mhm. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa beberapa lesson learned dari negara lain adalah ketika kita memiliki belanja yang konsisten dan terencana, Mhm. itu PDB akan baik. Makanya kalau kita lihat teman-teman kita kalau selalu koordinasi dengan teman-teman keuangan ya, bagaimana kita meningkatkan quality of spending kita. Di samping kita juga ingin meningkatkan revenue-nya kita. Mhm. Makanya kalau di dalam arah kebijakan fiskal itu kan kalau mungkin teman-teman lihat bagaimana kita meningkatkan pajak, ada kortek dan sebagainya itu adalah revenue. Tapi tidak lupa spending juga harus diperbaiki di sini nih. Supaya apa? Supaya bisa ikut nendang terhadap pertumbuhan itu seperti apa. Jadi itu. Jadi mungkin terkait dengan perencanaan menjadi krusial bagaimana memastikan agar uang yang kita alokasikan setiap rupiah itu bisa berdampak optimal kepada pertumbuhan. Mungkin di situ, Mbak. Tadi Bapak juga menyebutkan ada namanya APBN nih kan. Kita tahu Betul. bahwa, program-program presiden bukan cuma hanya satu 2, Iya, tentu banyak banget. betul. Prioritas beliau sangat luar biasa sekali untuk bisa memajukan Mhm, perekonomian kita. betul. Apakah dari APBN ini cukup, Bapak? Nah, jadi kalau kita lihat ya, sekarang volume APBN itu sekitar 3.500 triliunan. Sementara kalau kita lihat PDB itu sekitar 25.000 triliun. Itu Mhm. saja tuh enggak. Nah, kalau kita lihat bedah lagi, ada yang disebut kebutuhan investasi. Jadi kalau kami di Bappenas menghitung bahwa dalam 5 tahun ke depan kita butuh sekitar 48.000 triliun untuk tumbuh sekitar 8% itu. Mhm. Nah, kita breakdown lagi dari 48.000 triliun ternyata pemerintah tuh hanya sekitar 8%. Mhm. Sisanya adalah BUMN dan swasta. Artinya apa? Artinya pertama, dari sisi pemerintah ini harus benar-benar kita bisa menscrutinize prioritas yang paling penting. Jadi kalau kita lihat kan mungkin sama aja kalau kita di rumah tangga ya. Mhm. Rumah tangga mungkin mbaknya mau beli rumah atau beli mobil nih.
Nah, Mhm. kita lihat pentingnya mana. Nah, di situ itu oleh karena itu sekarang di pemerintah di masa pemerintahan ini kita lihat mana program-program yang memiliki daya ungkit tinggi. Itulah yang akan kita biayai full. Yang lain ya mohon maaf bukannya tidak penting, Mhm. tetapi itu adalah bisa the next-nya lah itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat tadi komposisi saya sudah menyatakan bahwa peran pemerintah itu hanya 8%. Mhm. Artinya apa? Artinya swasta dan BUMN itulah yang harus kita genjot. Bagaimana caranya? Ya mau nggak mau kita harus apa? Memberikan iklim investasi yang baik untuk swasta supaya supaya bisa bergerak. Ini kan nggak bisa hanya pemerintah doang. It takes two to tango untuk mencapai tadi 8% tadi itu, Mmm. baik pemerintah maupun swasta di situ. Jadi di situ ya tadi kualitasnya juga bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja, produktivitas bisa meningkat, kemudian struktur ekonomi kita mau seperti apa, itulah yang kita bilang bahwa tidak hanya pemerintah karena porsinya kecil, swasta itu sangat penting, mungkin itu. Berarti ada pentingnya kolaborasi Bapak ya, jadi bukan Betul cuman betul hanya pemerintah yang, harus menopang segalanya gitu betul ya, tetapi juga dibutuhkan adanya kerjasama dengan betul, pihak swasta dan juga BUMN. ya, Dan tadi juga, Pak Chandra menyebutkan bahwa banyak berbagai sektor, mhm, tapi ya memang ada yang prioritas, ya, mana yang memang didahulukan, mana yang memang, bukan berarti tidak dipedulikan, tetap bukan, betul dipedulikan, tapi memang ada prioritas tertentu. betul, setuju. Betul. Bagaimana nih Pak, kalau kita ngelihat nih ya, pertumbuhan ekonomi kan pasti memiliki akselerasinya. Nah, Ya, mesinnya itu apa nih Bapak? jadi kalau kami dilihat di sini adalah kuncinya adalah produktivitas. Jadi Oke. kalau kita produktivitas itu adalah tidak hanya kita bicara tenaga kerja ya, Mhm. tetapi nggak bagaimana misalkan kita, contohnya Mbaknya bekerja. Nah dengan alat-alat misalkan kecanggihan teknologi, Mhm. otomatis yang tadinya mungkin kita bekerja 5 jam sehari dengan output yang sama tapi cukup 2 jam sehari. Nah itu mungkin dengan digitalisasi itu menjadi pengungkit. Kemudian kita menggunakan misalkan AI dan sebagainya itu salah satunya seperti itu dan produktivitas itu tidak hanya lapangan kerja ya, tetapi kita juga bicara bagaimana nanti masalah regulasi. Jadi Mmm. misalkan regulasi, misalkan ada hak paten, itu juga bisa lain karena apa? Kadang-kadang mungkin kita menemukan sesuatu apa namanya sesuatu yang baru untuk meningkatkan output. Mhm. Tetapi karena aduh ntar daripada punya gue dijiplak dan sebagainya udahlah. Nah itu bisa menjadi discourage orang untuk seperti itu. Nah Mhm. jadi kuncinya adalah produktivitas itu tidak hanya kita bicara masalah tenaga kerja tetapi keseluruhan termasuk infrastruktur itu masuk ke produktivitas. Nah inilah yang ini adalah pengen kita tingkatkan karena kalau kita bandingkan mungkin tadi cek di datanya dibandingkan negara-negara peersnya kita Mhm. Indonesia paling rendah Oh. dibandingkan Vietnam dan sebagainya. Inilah tantangan kita. Makanya tadi di awal sekali saya sampaikan bahwa ini tidak hanya bicara pertumbuhan tetapi pertumbuhan yang trisula pembangunan menjadi penting. Mmm. SDM-nya mau seperti apa dan lain-lain. Nah, Oke. mungkin itu caranya. Kalau strateginya seperti apa nih Pak? Tentunya untuk bisa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam EPRJM seperti apa nih Bapak? Nah, jadi, mungkin ya secara konkretnya adalah memang kita selalu menyebutkan adalah 8+1. Delapan Jadi plus 8 satu. strategi plus satu. Jadi, yang pertama mungkin terkait dengan produktivitas menuju swasembada pangan, energi, dan air. Mhm. Nah, ini menjadi penting karena apa, kalau pangan kita tahulah dulu ada apa namanya, pertumbuhan pangan bicara masalah pangan itu pertama kita mengalami adanya perubahan iklim. Jadi masalah panen, kemudian di satu sisi pertumbuhan penduduk masyarakat kan terus naik, Mhm. otomatis apa, ya dia butuh makan dong. Betul. Nah, kemudian energi, energi ya kita tahulah ini bagian penting dan air, itu makanya itu kita harus kita siapkan fondasi untuk itu. Mhm. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi. Yang ini yang padat karya, orientasi ekspor dan berkelanjutan. Satu, saya mau stressing ini adalah berkelanjutan. Jadi kita nggak pengen juga industrialisasi mengakibatkan berdampak pada eksploitasi sumber daya alam yang Mhm. berlebihan yang akibatnya akan merusak lingkungan dan lain-lain. Enggak, itu enggak kita ingat. Tetapi kita memang butuh industrialisasi karena gini, kalau kita lihat sekarang ya syarat untuk negara maju itu adalah industrialisasi. Ya artinya kita ingin coba meningkatkan ketika COVID itu kan share industri terhadap PDB itu sempat menurun di bawah Betul. 20%. Nah ini mungkin kita naikkan lagi. Mhm. Nah
kalau dulu ya sebenarnya kalau kita quote and quote ada paradigma yang tidak tertulis bahwa kalau kita sudah mencapai 30% share industrinya itu negara maju. Nah, kalau Indonesia sempat hampir menyentuh itu tapi turun lagi di situ ketika Mhm. masa krisis itu. Nah, itu ya dulu disebut deindustrialisasi dini. Jadi belum sampai langsung turun lagi. Nah, itu ingin kita siapkan. Nah, kemudian yang berikutnya penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pariwisata menjadi penting karena apa? Itu sudah ada barang itu, tinggal dijual aja. Jadi kalau di pariwisata tuh selalu kita melihat ada 3A, amenities, akomodasi, sama satu lagi, aduh saya lupa satu lagi ya. Nah intinya adalah itu bagaimana kita mengoptimalkan, tapi tentu saja yang berkelanjutan. Jadi kalau kita arahkan misalkan lebih ke arah kualitas pariwisatanya seperti apa. Tentu saja kita harus menyiapkan bagaimana masyarakatnya supaya ramah terhadap wisatawan, kemudian bagaimana nanti supaya berkelanjutan tidak ekstraktif dan lain-lain. Dan juga satu ekonomi kreatif. Ini jadi penting karena apa? Kita kaya akan budaya, kaya akan masing-masing daerah punya keunikan sendiri. Nah itulah coba kita angkat nanti seperti apa. Contohnya batik, tenun dan sebagainya itu kan masuk ke ekonomi kreatif. Termasuk ini yang advance itu adalah games, itu juga masuk dalam ekonomi kreatif di situ. Nah kemudian perkotaan sebagai pusat pertumbuhan baru. Jadi dengan banyaknya meningkatnya jumlah populasi penduduk, Mhm. otomatis itu akan membutuhkan kota-kota baru, akan menimbulkan kota-kota baru. Nah ini adalah bagaimana kita siapkan. Saya contohkan Cina. Mhm. Cina itu 10 tahun yang lalu nggak banyak kota-kota seperti sekarang. Jadi kayak kota-kota seperti sekarang kan banyak sekali kota-kota yang tumbuh. Saya lupa yang canggih banget itu yang di Cina tuh sampai lampu traffic light-nya ada berapa belas itu. Mmm. Itu kan itu dulunya 10 tahun nggak ada apa-apa, tapi itulah jadi tidak semua berpusat kembali ke Jawa. Jadi itulah yang coba kita rencanakan. Kemudian tentu saja penguatan investasi termasuk di dalamnya adalah foreign direct investment yang berorientasi ekspor dan pembiayaan non APBN itu juga kita siapkan. Jadi investasi sekarang kan juga sudah ada Danantara dan sebagainya, itu tugasnya adalah bagaimana kita bisa menguatkan tadi sisi investasi. Karena apa? Untuk tumbuh butuh duit gitu loh. Oh, betul. Nah, duitnya itu dari mana? Dari investasi. Nah, untuk supaya investasi datang, otomatis kita harus apa? Menyiapkan kondisi yang ramah untuk investasi. Nah, kemudian berikutnya tentu saja tadi saya sampaikan belanja negara. Jadi belanja negara itu mau nggak mau sebagai katalis di sini. Untuk apa? Supaya swasta bisa bergerak. Nah, Mhm. kalau kita lihat APBN, ini adalah tentu saja ini akan coba kita arahkan bagaimana kita untuk meningkatkan produktivitas dan menggerakkan sektor real. Jadi di situ salah satunya yang mungkin teman-teman lihat semuanya adalah makan bergizi gratis. Kemudian bagaimana kita meningkatkan sekolah unggul. Kemudian pangan, penurusan kesehatan TBC dan lain-lain. Dan tentu saja yang terakhir adalah yang kita lihat adalah bagaimana kita melakukan transformasi digital. Jadi digitalisasi setelah kita kan lesson learn COVID ya. Betul. COVID kita kemudian waktu nggak boleh kemana-mana, akhirnya apa? Digital itu akhirnya meningkat di situ. Satu-satunya sektor yang tidak pertumbuhannya positif ketika COVID adalah tadi Teknologi ya. digital. Nah itulah yang bagaimana kita melakukan hal itu. Nah tentu saja yang plus satunya tadi kan 8+1 adalah bagaimana kita mensinergikan Mhm. antara kebijakan fiskalnya, moneternya, dan sektorialnya. Itu harus sinkron semuanya. Nah itu adalah yang untuk sebagai pengukitnya. Itu mungkin Oke. caranya. Berarti dalam strategi tadi sudah dijelaskan sama Pak Chandra ada 8+1 Betul, yang kurang lebihnya akan mencakup, seperti apa nanti RPJMN yang tentunya diharapkan ujungnya adalah Indonesia Emas 45, ya, tetapi betul. bagaimana pertumbuhan ekonomi juga bisa meningkat salah satunya 8%. Mhm, Ya tentu saja 8% menjadi target, tapi kalau betul. misalnya bisa lebih dengan berbagai strategi yang dilakukan, tentu sangat luar Teknol, biasa sekali gitu ya betul. Pak. Kalau kita ingin membangun misalkan kawasan industri, ya kita siapkan juga SDM-nya seperti apa, aturan yang terkait seperti apa. Jadi kita bisa menjadi ya istilahnya berkuasa di negeri kita sendiri gitu Betul loh. betul Itu betul. yang kita inginkan. Kawasan barat itu masih 79%, sekarang 80% itu masih di situ kuenya. Mhm. Sisanya itu adalah kawasan timur. Nah, itulah yang akan coba kita meratakan. Kita tidak bisa one size fits all kebijakan. Jadi satu daerah samakan tuh enggak. Tadi saya samakan antara kebijakan Papua dengan Jawa, itu beda-beda mungkin fokusnya.